Ucap kepada Bapak Guru besar. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai dengan proses belajar kita pada hari ini, Bapak minta Damaris pimpin kami dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa mulai hati kami. Baik, terima kasih Damaris. Silakan kembali ke tempat. Hari ini semua hadir? Hadir. Untuk memastikan bahwa kalian semua hadir, walaupun harus absen dulu ya. Anderson Asi, Hadir Bapak Guru. Bernardus Asi, Hadir Bapak Guru. Damaris Orie, Hadir Bapak Guru. Ida Selina Aume, James Orie, Hadir Bapak Guru. Matilda Sardai, Hadir Bapak Guru. Mikael Asi, Hadir Bapak Guru. Markus Yare, Hadir Pak Guru. Octavianus Asi, Hadir Bapak Guru. Otis Kundrat Jape, Hadir Bapak Guru. Randes Agede, Hadir Bapak. Julius Dabore, Hadir. Yulianti Dabore, Hadir Bapak Guru. Seth Orie. Hadir Bapak Guru. Oke. Oke, silakan anak-anak berdiri. Berdiri. Hari Senin itu kita menggunakan pakaian berwarna Biru putih. Oke. Baik, Pak Guru akan periksa kita punya kerapian dulu. Baju boleh dikasih masuk ke dalam. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak masih ingat kesepakatan kelas yang kita sudah pernah buat? Siapa yang ingat? Kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh bermain di kelas. Ada lagi? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Ada lagi? Tidak boleh main HP saat belajar. Baik, tidak boleh bermain HP di dalam kelas atau di saat belajar. Dan tidak boleh buang sampah pada tempat. Tidak boleh buang sampah di sembarangan tempat. Kesepakatan itu yang perlu kita lakukan, ya, kita harus lakukan dan kita patuhi. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, adakah yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bapak Guru. Pengertian praksara. Pengertian praaksara. Siapa yang tahu apa itu pengertian praaksara? Ya Pak Guru, masa sebelum mengenal tulisan. Masa sebelum mengenal tulisan. Ya, beri aplaus dulu buat mereka berdua. Masa sebelum mengenal tulisan atau praaksara terdiri dari dua kata, ya. Masa praaksara. Masa praaksara terdiri dari dua kata, yaitu pra dan aksara.
pra adalah sebelum. Aksara adalah tulisan. Dengan demikian, masa praksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sekali lagi, masa praksara adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Itulah pelajaran kita pada minggu lalu ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat praksara. Tolong disimak dan dicatat aja. Ya, jadi materi akan kita belajar pada hari ini yaitu kehidupan masyarakat praksara, di mana kita akan belajar tentang periode atau pembagian zaman berdasarkan benda peninggalan yang hidup pada masa praksara serta benda-benda peninggalan lainnya. Ini yang akan kita belajar pada hari ini. Oke, sebelum kita belajar tentang kehidupan masyarakat praksara, Pak Guru akan membaca kita punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengenal periodisasi masa praksara di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengenal corak kehidupan dan peninggalan masyarakat praksara di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan membagi kelompok, bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, saya beri nama kelompok, beri nama kelompok Paleolitikum. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Mesolitikum. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Neolitikum. Oke. Bapak minta supaya kalian bisa sebagai bentuk kelompok tanpa ada suara. Teruskan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita melihat video atau film yang
membicarakan tentang kehidupan masyarakat Praksara. Bapak Guru minta kalau di saat kalian nonton, diperhatikan dengan baik, menyimak dengan baik, karena sebentar tidak ada pertanyaan antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertanyaan nanti akan Bapak Guru berikan kepada kalian, dan kalian siap untuk menjawab. Oke, silakan perhatikan di slide. Baik, anak-anak, kalian sudah tadi nonton video. Pak Guru sudah membagi tugas kepada kalian. Kelompok 1 yaitu carilah peninggalan berupa peralatan batu saman Paleolitikum. Kelompok 1 yang mana? Oke. Kelompok 2, carilah benda-benda peninggalan zaman Mesolitikum. Kelompok yang ketiga, carilah benda-benda peninggalan zaman Neolitikum. Pak Guru beri waktu 5 menit. Setelah kalian mengerjakan tugas ini, kalian akan maju presentasi di depan. Baik, silakan bekerja.
Mana yang sudah? Kelompok 1, 2, 3. Yang sudah siap? Ayo maju. Yang kelompok 1 maju. Kelompok Paleolitikum. Ayo semua maju. Baca kalian punya hasil kerja tugas tadi. Tugas kelompok tadi. Ya. Akan dari situ. Pertanyaan kelompok 1, carilah peninggalan berupa peralatan saman batu Paleolitikum. Tahun yang lalu. Peralatan yang dibuat pada lama berupa peralatan batu yang masih kasar. Indonesia alat dua bahan dua antara lain dapat pegang kapal, rimbas dan dapat mengikat. Oke, berikan aplaus buat kelompok 1 dulu. Kelompok 2, kelompok Neolitikum. Pertanyaannya, carilah benda-benda peninggalan zaman Neolitikum. Ayo silakan maju ke depan. Sebut saman batu. Saman ini telah berlangsung kira-kira 100 tahun yang lalu. Peralatan saman ini ditemukan di sekitar pantai, tepi sungai dan danau. Bentuknya mirip seperti peralatan Paleolitikum. Manusia yang hidup pada zaman ini sangat bergantung pada alam. Hasil kebudayaan yang menonjol pada masa ini adalah lukisan pada dinding gua, tempat tinggal di tepi pantai. Baik, itulah hasil kerja dari kelompok 2. Oke, kelompok ketiga, kelompok Neolitikum, silakan presentasi ke depan. Kebudayaan Neolitikum sudah maju dari zaman sebelumnya. Peralatan pada masa ini sudah biasa sehingga batunya tidak kasar lagi. Peralatan pada masa ini adalah kapal persegi, kapal lonjong, gerabah, Sudah? Baik. Inilah presentasi dari kelompok 3, kelompok Neolitikum. Kita berikan aplaus buat mereka.
perhatikan di saat Bapak sudah putar video dan sudah ditayangkan di slide, kalian harus perhatikan karena sebentar Bapak akan berikan pertanyaan. Oke, oleh sebab itu pertanyaan yang akan Bapak Guru berikan, yang pertama, kelompok 1, sebutkan arti Paleolitikum. Paleolitikum adalah zaman batu tua. Oke, berikan aplaus dulu. Yang berikut, sebutkan peninggalan pada masa Neolitikum. Tapak persegi dan tapak lonjong. Baik. Pertanyaan ketiga, siapa yang bisa menjawab? Menurut kalian, apakah kehidupan masyarakat sekarang masih bergantung pada alam atau tidak? Masih bergantung, contoh masih berkebun, menangkap ikan di laut dan berburu. Nah, itulah pertanyaan itulah jawaban yang diberikan oleh setiap kelompok sesuai dengan pertanyaan yang tadi Bapak sudah berikan. Berdasarkan temuan benda peninggalan zaman ini, praaksara atau praaarkeologi membagi zaman praaksara menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Tetapi hari ini kita akan belajar zaman batu. Disebut zaman batu karena semua perkakas atau peralatan yang digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari terbuat dari batu. Bapak akan mencatat sedikit tentang zaman batu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ya, disebut zaman batu karena semua perkakas itu dibuat dari batu. Semua perkakas yang mereka gunakan pada zaman itu dibuat dari batu. Oleh sebab itu disebut zaman batu. Nah, zaman batu ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua, zaman Neolitikum atau zaman batu tengah. Yang ketiga, zaman Neolitikum atau zaman batu madya atau zaman batu muda. Kemudian yang keempat, zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Itulah pembagian pembagian batu di karena semua berkas itu peralatan yang digunakan itu
menunjang kehidupan sehari-hari yang terbuat dari batu. Oke. Pada zaman batu, perhatikan, pada zaman batu kehidupan manusia masih sangat bergantung kepada alam. Pada zaman batu kehidupan manusia masih bergantung kepada alam. Pola kehidupan modern atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, itulah kesimpulan dari proses belajar kita pada hari ini. Bisa dipaham? Bisa. Oke, baik. Baik, setelah Pak Guru mengamati hasil diskusi kalian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, materi kita hari ini tentang kehidupan masyarakat Praksara telah dipahami dengan baik. Maka materi kita hari ini Bapak Guru merasa cukup untuk kita belajar pada hari ini. Dan sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing, Pak Guru akan memberikan tugas. Ya. Tugas yang pertama, oke? Ini tugas atau pekerjaan rumah yang kalian harus kerja di rumah ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara zaman Paleolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Perbedaan dari ketiga ini. Kalian berikan penjelasan. Oke, sudah catat? Sudah semua? Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Pada minggu depan tentang materi saman logam. Tentang saman logam. Kita menyanyi satu lagu, kemudian kita berdoa dan pulang. Oke, semua berdiri. Kita menyanyi lagu baik. Kita menyanyi lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Baik. Kalau kita menyanyi lagu Indonesia Raya berarti posisi kita harus siap kan? Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia.
punya yel-yel. Oke. Kita menyanyi. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita sudah diawali dengan doa. Oleh sebab itu sebelum kita pulang, kita juga akan mengakhiri dengan doa. Oleh sebab itu Bapak minta Anderson untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita doa bersama-sama. Berdoa. Terima kasih Anderson. Oke, pertemuan kita sampai sini, sampai jumpa minggu depan. Siap kepada Pak Guru Islam. Sudah.